أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rezi Kreator. Saya, Rezi, bakal membagikan konten mengenai kisah, sejarah, cerita zaman Rasulullah dan wasiat Rasulullah untuk umatnya yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. 10 teman iblis di neraka. Dalam riwayat Imam Bukhari, diceritakan suatu saat ketika sedang duduk, Nabi Muhammad didatangi seseorang. Rasulullah bertanya kepadanya, "Siapa Anda?" Ia pun menjawab, "Saya iblis." Rasulullah bertanya lagi apa maksud kedatangannya. Iblis menceritakan kedatangannya atas izin Allah untuk menjawab semua pertanyaan dari Rasulullah. Kesempatan itu pun digunakan Rasulullah untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya mengenai teman-teman iblis dari umat Muhammad yang akan menemaninya di neraka nanti. Iblis menjawab, temannya di neraka nanti ada 10 kelompok. Yang pertama, kata iblis, Hakimun Zair, hakim yang curang. Maksudnya adalah seorang hakim yang berlaku tidak adil dalam menetapkan hukum. Ia menetapkan tidak semestinya. Tak hanya hakim, dalam hal ini bisa juga para penegak hukum secara umum, seperti polisi, jaksa, pengacara, dan juga setiap individu, karena mereka menjadi hakim dalam keluarganya. Yang kedua, kata iblis, adalah Ganiyun Mutakabir, orang kaya yang sombong. Ia begitu bangga dengan kekayaan dan enggan mendermakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dia merasa semua yang diperolehnya merupakan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya, seperti Karun. Ketiga, kelompok yang menjadi teman iblis adalah Tajirun Hain, pedagang yang berkhianat. Ia melakukan penipuan, baik dalam hal kualitas barang yang diperdagangkan maupun mengurangi timbangan. Bila membeli sesuatu, ia selalu meminta ditambah, namun saat menjualnya, ia melakukan kecurangan dengan menguranginya. Di samping itu, ia juga menimbun barang, membeli di saat murah dan menjualnya di saat harga melambung tinggi. Dengan begitu, ia memperoleh untung besar. Demikian juga pada pengerjaan proyek tertentu, ia membeli barang dengan kualitas rendah untuk meraih keuntungan berlipat markup. Kelompok keempat yang menjadi teman iblis adalah Syaribu al-Khamr, orang yang meminum khamar. Minuman apapun yang memabukkan, ia termasuk khamar. Misalnya, arak, wine, whisky, atau minuman yang sejenisnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, peminum khamar pemabuk dikatakan tidak beriman bila ia meninggal nanti masih terdapat khamar dalam tubuhnya. Yang kelima, al-Fattan, tukang fitnah. Fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyadu min al-qatl, lihat Quran Surat Al-Baqarah 2:191. Membunuh adalah menghilangkan nyawa lebih cepat, namun fitnah, membunuh seseorang secara pelan-pelan. Fitnah ini bisa pula, pembunuhan, karakter seseorang. Fitnah itu, di antaranya mengungkap aib seseorang yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, gosip, gibah, dan lainnya. Keenam adalah sahibu ar-riya, orang yang suka memamerkan diri. Mereka selalu ingin menunjukkan kehebatan dirinya, menunjukkan amalnya, kekayaannya, dan lainnya. Semuanya itu demi mendapatkan pujian. Ketujuh, akilu mal al-yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Mereka memanfaatkan harta anak yatim atau sumbangan untuk anak yatim demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini bias dilihat Quran Surat Al-Maun 107, 1-7. Kedelapan, al-mutahawinu bi al-salah, orang yang meringankan halat. Mereka memahami perintah sholat adalah kewajiban, namun dengan berbagai alasan akhirnya salat pun ditinggalkan. Allah juga mengancam muslim yang melalaikan sholat. Kesembilan, ma'aniu az-zakah, orang yang enggan membayar zakat. Mereka merasa berat untuk mengeluarkan zakat walaupun tujuan zakat untuk membersihkan diri dan hartanya.
Teman iblis yang ke-10 adalah men yutilu al-amal, panjang angan-angan. Enggan berbuat, namun selalu menginginkan sesuatu. Ia hanya bisa berandai-andai, tetapi tak pernah melakukan hal itu. Inilah pertanyaan Rasulullah terhadap iblis. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan gambaran tersebut membuat kita dan keluarga sadar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, jaga kami, keluarga kami, anak istri kami, cucu kami dari godaan iblis dan syaitan, lingkungan kami ya Allah dari fitnah keji dajjal, amin. Semoga di hari kiamat nanti kita termasuk orang yang mendapat rahmat pertolongan dari Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.